Malam yang cerah dan penuh semangat ya Sobat KR53. Pada hari ini kembali Anda bisa menjumpai Anda semuanya. Alhamdulillah ya dalam keadaan sehat. Dan Anda juga berdoa semoga Anda juga dalam keadaan sehat dan kalaupun ada yang lagi nggak enak badan ya, semoga segera sembuh. Nah, masih Amin. dalam apa namanya semangat kemerdekaan ya, karena ini masih dalam bulan Agustus. Nah, untuk itu kita cari yang narasumber atau teman yang semangat mudanya masih berkobar ya. Nah hari ini anak tidak sendiri ya teman-teman semuanya. Hari ini ada teman anak dari Blitar, tapi kayaknya sekarang nggak lagi di Blitar ini ya, Hmm. karena Hmm. ini ya suka berkeliling-keliling ini ya, dari satu kota ke kota lain ya. Oke langsung aja aku perkenalkan untuk malam hari ini ada teman anak yaitu Mbak Naning Suprawati. Mbak Naning ini adalah duta petani milenial yang ada di Kota Blitar. Nah, malam hari ini buat teman-teman yang tertarik dengan dunia pertanian dan ingin tahu atau tanya-tanya ya, kok bisa sih jadi duta milenial, duta petani milenial? Nah, boleh langsung aja nanti gabung di kolom komen. Mungkin bisa tanya-tanya atau juga apa namanya bisa memberikan apresiasi yang lain ya kepada Mbak Naning. Oke, langsung aja kita sapa dulu. Selamat malam Mbak Naning. Assalamualaikum, selamat malam Assalamualaikum. semuanya. Alhamdulillah bisa Gimana Mbak hadir Naning, kembali. sehat-sehat ya? Alhamdulillah sehat di tengah cuaca ekstrim, imun tetap terjaga. Alhamdulillah. Di sana cuacanya terang kan? Terang, cuman apa itu Angin. lagi ekstrim ini, dingin, terus Oh panas iya. gitu. Jadi harus Mm-mm. jaga imun lah. Iya iya. Kalau kalender musimnya petani ya hari ini harusnya hujan, tapi masih tetap belum hujan Panas di ya, Blitar itu. kemarau ya. Iya, masih harus negosiasi untuk apa kebutuhan pengairan Iya. dengan ulu-ulu. Uh, Mbak Rani ini selain sebagai duta petani milenial di Blitar juga koordinator Aliansi Petani Indonesia di Jawa Timur, benar nggak? Koordinator pertanian keluarga Oh, di Jawa koordinator pertanian Timur. keluarga ya, Iya, juga menjadi KMPK ya. bagian dari pengurus Aliansi Petani Indonesia. Sama APPI juga ya, merangkap-rangkap ini. Betul. Iya, betul Juga betul. Ibu Tambah Koi, teman. Ibu Koi. Lagi Karena pemula di kalau Blitar di. ini boleh dibilang ikonnya ikan koi di sana banyak petani koi juga ya Mbak Naning ya. Iya, amin amin. Yang juga para pemuda yang bergelut di sana kebetulan itu. Heeh, heeh. Interestnya sangat tinggi kalau di budidaya koi itu, kalau anak-anak Mm, muda. mm. Harganya lumayan ya. Ya, variatif. Tapi Heeh, kalau di tempat kami ya menyesuaikan, tetap bisa dilayani. Budgetnya berapa, tetap akan bisa dilayani gitu. mm. Ya Mbak Naning, untuk mau mengawali talkshow kita malam hari ini, bisa nggak diceritakan sebenarnya duta petani milenial itu siapa sih yang memilih misalnya siapa sih yang mengadakan apakah dari pemerintah atau ada gabungan dari pemerintah sama lembaga pertanian atau apa bisa dijelaskan dan juga mungkin bisa cerita tugas-tugasnya sebagai duta petani milenial itu apa saja sih monggo Mbak Nani. Ya, terima kasih. Ini adalah ruang sharing yang luar biasa. Semoga ini menjadi pemantik kembali bagaimana kita sebagai petani-petani muda eh, bisa menjaga ritme dan tetap istiqomah menjalankan aktivitas pertanian orang tua kita. Jadi kalau boleh saya bercerita tentang sedikit sejarah tentang duta petani milenial yang kemudian saya juga masuk di dalamnya itu eh, kemarin sekitar tahun lalu ya, tahun tahun 2002 sekitar bulan Juni kalau nggak salah itu zamannya COVID ini Mbak, zamannya COVID kami dengan beberapa jaringan pertanian di Indonesia, kemudian antar wilayah Jawa Timur, kemudian kabupaten itu eh,
direkomendasi untuk bagaimana masuk dan terlibat terdaftar di programnya pemerintah begitu. Ini programnya dari Kementan bagaimana memberikan pemberdayaan terhadap petani-petani muda atau keluarga atau anak-anak petani begitu, anak-anak petani begitu. Pun demikian sebenarnya sejarah daripada kenapa kemudian terbentuknya yang namanya wadah Duta Petani Milenial ini sebenarnya banyak sekali dorongan, tidak hanya dari pemerintah tetapi juga dari beberapa elemen pemerhati petani, karena melihat bahwa tidak ngomong krisis pangan itu disebabkan oleh krisis generasi petani milenial juga gitu. Jadi ini apa itu menjadi salah satu konsen atau fokus daripada para pemerhati petani, baik dari gerakan NGO ataupun pemerintah sebenarnya, bagaimana bisa menjaga regenerasi petani. Ini juga masuk dalam apa itu prinsip-prinsip dasar dalam pertanian keluarga, bagaimana memberikan wadah petani-petani, anak-anak petani ini juga bisa kemudian dilembagakan dalam sebuah istilah atau gerakan yang namanya Duta Petani Milenial. Satu faktor yang saya sampaikan tadi adalah karena krisisnya petani muda yang akan nantinya melanjutkan generasi bapak-bapak kita sebagai petani itu. Lah, pointer dari beberapa aktivitas ataupun program di Duta Petani Milenial ini sebenarnya mendorong bagaimana anak-anak muda ini yang lebih dekat dengan teknologi daripada orang tuanya, ini bisa menjadi brand ambassador dari produk-produk yang dimiliki oleh petani begitu. Jadi berpartisipasi aktif dalam marketing itu, marketing dari produk yang sudah real ada begitu. Jadi program-program peningkatan kapasitas building dari teman-teman petani muda milenial yang di Jawa Timur, kemudian di Blitar yang saya ikuti itu adalah lebih mengarah kepada bagaimana membentuk anak-anak muda petani ini menjadi wirausaha petani begitu. Menjadi wirausaha petani, bagaimana menampilkan produk yang memiliki kualitas dan tampilan yang menarik sehingga hasil pertanian orang tua itu bisa memiliki nilai lebih gitu. Satu. Yang kedua, bisa mempercepat yang namanya pasar lokal, global begitu. Jadi peran Duta Petani Milenial ini sangat diharapkan bagaimana membantu problem hilir daripada pasca panen pengemasan produk, menawarkan produk sehingga lebih menarik begitu. Ini beberapa tugas daripada petani milenial dibentuk sebagai wirausaha petani begitu. Wirausaha petani yang hari ini seakan dekat dengan dunia digital, bagaimana teknologi ini bisa dipegang oleh anak-anak petani, Duta Petani Milenial ini untuk membantu bagaimana kegiatan hilir daripada orang tua kita itu produk-produknya itu bisa cepat dipasarkan. Itu beberapa item daripada pengalaman saya masuk di dalam Duta Petani Milenial yang ada di Kabupaten Blitar. Itu, jadi Mbak. Tidak selalu mereka harus terjun ke sawah gitu ya. Iya. Tapi lebih ke ini ya, lebih ke supporting system bagaimana produk-produk dari petani ini nggak hanya tradisional tapi juga tidak kalah branding gitu ya di pemasaran, sehingga mungkin pengemasannya lebih menarik, kemudian kampanye misalnya kalau pertanian organik itu bisa lebih disuarakan lebih keras lagi oleh para petani milenial ini ya, Mbak Naning ya. Iya. Karena kita tahu, Mbak, krisis petani muda ini tidak
kalau tidak segera antisipasi ini akan berdampak pada stok pangan kita ke depan begitu. Jadi tidak langsung kemudian teman-teman muda ini seperti saya ini langsung kalau ngomong dalam tanda kutip dunia pertanian langsung macul, langsung menyemai, langsung nebar benih, pemilihan benih, tidak seperti itu. Pasti ini adalah sesuatu yang membuat teman-teman di era digital teknologi ini kalau yang muda ya nggak mau duluan gitu, nggak mau duluan. Apalagi orang tua kita ceritanya kalau menjadi petani itu tidak ada yang senang, susah terus begitu. Jadi usaha tani tidak menjanjikan seperti itu. Ngapain sih melanjutkan usaha tani orang tua, bla 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 bla. Nah, Pupuk duta langka petani dan betul, mahal. betul. Nggak pernah untung kan gitu. Mau mau nanem persiapan lahannya biaya tinggi. Kemudian bibit-bibit yang kita tebar belum tentu dan bisa dipastikan berkualitas gitu. Biaya pupuk tinggi, harga tenaga sekarang tinggi. Nah, terus mau panen, momentum panen, ini harga anjlok kan itu. Jadi nggak ada nggak ada apa nggak ada eh, Menarik-menariknya ya ya ceritanya ya. makanya ini adalah strategi sebenarnya dengan muatan materi di dalam dunia duta petani milenial yang lebih memprioritaskan materi-materi tentang wirausaha ini tetap bergerak di dunia pertanian tetapi di wilayah bisnisnya mencetak anak-anaknya petani ini menjadi wirausaha yang pede menawarkan, menyajikan produk daripada orang tuanya. Lah, teman-teman petani ini juga kalau di DPM namanya Duta Petani Milenial itu atau bahasa Maduranya itu biasanya kalau dulu itu seingat saya istilah yang agripreneur ambassador Mbak itu. Jadi ini lebih dibentuk ya itu tadi dibentuk menjadi pengusaha petani gitu. Menjadi pengusaha petani. Bagaimana membuat analisa usaha tani, bagaimana berusaha tani itu tidak rugi itu seperti apa lah. Ini strategi-strategi materi pelatihan yang diberikan kepada kami ketika berproses menjadi DPM seperti Hmm. itu. Ya, berarti kalau secara struktural ini di bawah naungan siapa Mbak Naning? DPM. Ini ini karena kemarin yang membentuk adalah Kementerian Pertanian Pertanian. sehingga harusnya secara linier itu masuk menjadi bagian dari tugas dan tanggung jawab ataupun SK-nya itu ya SK kabupaten dinas pertanian kabupaten itu. Cuman ada beberapa kendala nih Mbak. Jadi komitmennya tinggi, harapannya tinggi, bagaimana cita-cita kan kalau nggak salah itu kan Pak Menteri itu kan pernah bilang bahwa kunci daripada pembangunan pertanian itu kan adalah SDM-nya. Nah, rekrutmen yang muda-muda ini kan untuk memperbaiki dan menunjang pembangunan pertanian. Nah, ini tidak sejalan, tidak program-program ini tidak bisa uh, secara periodik bisa dimonitoring dan kemudian bisa menunjukkan hasil progresnya kayak apa nih belum ada evaluasi dan monitoring sehingga teman-teman yang terdaftar kemarin ini ya mati gaya gitu hari ini mau Atau masih ngapain jalan sendiri-sendiri gitu Mbak ya? ya masih seperti itu kondisinya jadi tinggal kreativitas dari teman-teman itu sendiri bagaimana mau stuck atau mau mengimprovisasi daripada beberapa materi yang sudah diberikan terkait wirausaha tani tadi atau bagaimana. Nah, ini yang menjadi PR dan eman sekali sih kalau tidak
berkelanjutan begitu loh. Kalau harus stuck itu kan apa itu eman sekali karena secara apa itu pertemuan fisik walaupun masih 2 kali lah itu di Kabupaten Blitar itu dikumpulkan apa itu eman karena sudah by name by data itu sudah ada kalau tidak dikelola dengan baik SDM muda ini ya khawatir kita ya akan selesai begitu aja gitu. Tidak ada Iya, follow iya. up secara kolektif ini kan eman kan gitu. Nah, ini memang ini Mbak Naning ya, ada data dari Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian oleh Kementerian Pertanian ini mencatat bahwa petani muda di Indonesia ini yang ukurannya ini berusia 20 sampai 39 tahun itu hanya Betul. berjumlah 2,7 juta orang ini ya Ya. datanya. Nah, artinya kan memang masih sangat sedikit ya. Nah, kalau Mhm. dari kacamata Mbak Nani sendiri, apa sih yang menjadi persoalan atau tantangan bagi proses regenerasi itu sendiri selain dari teman-teman tadi Mbak Nani sudah mengungkapkan ya, kenapa mereka enggan. Kemudian Mhm. tantangannya ketika mereka sudah mau menjadi petani nih di usia yang muda. Terus tantangan apa lagi yang dihadapi oleh mereka ketika mereka sudah mau terjun di dunia pertanian ini, Mbak Nani? Ya, tadi sekilas sudah saya ini ya, sudah kami informasikan, sudah kami ceritakan bahwa eh, apa itu dunia ataupun usaha tani itu tidak menjanjikan kaya begitu, tidak menjanjikan berhasil sebagaimana eh, apa itu usaha-usaha yang lain. Makanya ini butuh komitmen tinggi sih sebenarnya kalau mau ngomong pemberdayaan petani muda itu sangat sangat butuh keseriusan sebenarnya. Eh, karena apa? Anak-anak muda itu apa cepat sekali berinteraksi dengan apa dunia digital, dengan dunia teknologi. Nah, kalau ini tidak diseriusi, kalau tidak dikawal, ini akan ya ini tadi apa itu ngapain lagi setelah ini kan tuh. Karena praktek-praktek dalam dunia pertanian itu sangat apa sangat sangat rekoso begitu. Realnya kondisi di ladang itu sangat rekoso begitu. Eh, Setiap hari orang tua kita berkeluh dengan panas, hujan, gegere ireng-ireng, tapi yo regone tekondoto wayahe panen itu mesti anjlok, tidak berpihak dan tahu sesuai dengan harapan. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, hadirnya petani muda ini kan digenjot nih di apa tuh kapasitas capacity building terkait apa bagaimana harus melakukan inovasi, bagaimana harus ramah dengan teknologi kan gitu. Tapi apa kapasitas atau skill ini yang belum di apa yang belum diseriusi bagaimana benar-benar akan tumbuh lahir apa itu petani muda yang bisa memproduksi inovasi inovasi pertanian. Jadi misal apa itu bagaimana sih sekarang tuh ada banyak alsintan seperti yang traktor itu kan besar-besar ya dan itu tidak sekarang aja di teman-teman kelompok tani ini rebutan nggak mau gitu menjalankan hand traktor itu karena eh, kapasiti mesinnya terlalu besar itu secara fisik itu terlalu besar dan kalaupun menggunakan itu biayanya sangat tinggi luasan 100 ru itu bisa 300.000 di tempat saya itu. Dan itu Hmm. sehari belum selesai kan gitu. Nah, ini kan harapannya petani-petani muda itu punya ide-ide brilian, menciptakan sebuah teknologi, membuat inovasi, bagaimana sistem pengairan, sistem pemupukan ini bisa mudah, tidak terlalu capek. Nah, pemetaannya belum jelas. Siapa sih teman-teman yang sudah tergabung dalam DPM ini punya apa itu spesifikasi di wilayah skill apa ini belum teridentifikasi secara baik gitu secara aktual secara fakta itu belum belum ada begitu. Nah, sebenarnya kalau kita waktu ngumpul itu yo mimpinya sangat tinggi, komitmennya terhadap usaha tani ini sangat luar biasa. Karena gebrakan ini tidak dikawal dengan baik setelah setelah launching
buyar gitu Mbak. Secara lonceng itu seovos itu buyar, tidak ada pengawalan. Jadi ya main sendiri-sendiri. Apa itu gerakannya sendiri-sendiri, apakah stagnan ataukah ya itu dianggap sebagai temu kangen atau apa itu punya teman di sana-sana. Tapi yang fokus kemudian menggarap yang namanya isu-isu pertanian, baik di wilayah produksi ataupun apa istilahnya pengetahuan-pengetahuan yang lain ini belum tergarap dengan baik gitu. Sehingga ya berjalan sendiri tidak kelembagaan ini tidak berjalan sehingga yang harapannya juga DPM ini bisa memperkuat, bisa membuka jaringan atau bisa berkawan baik dengan kelompok tani, dengan apa itu organisasi-organisasi pemerhati petani ini belum belum apa ya belum terjadi di situ. Apalagi sekarang sering kali daring kegiatannya tatap muka itu apa itu berkurang, sering daring dari daring ini juga belum ada follow up yang serius gitu. Misalkan ketemu dengan kita ada event nih kemarin ketemu apa dengan para pemangku kebijakan ya selesai di tingkatan foto begitu. Jadi komitmen pasca kegiatan yang besar ngomong ngomong isu pangan di tingkatan lokal ini juga masih mandek gitu. Nah, memang sayang sekali ya Mbak Naneng ya, kalau semangat dari petani muda ini kemudian hanya sebatas kayak semacam euforia ya, tidak ada tindak Ya, lanjutnya. betul betul. Jadi mungkin mereka juga merasa, oh percuma kok kumpul-kumpul, tapi kita punya ide, nggak ada follow up-nya gitu Mbak ya. Betul 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 ya. Nah, kalau seharusnya siapa ini yang mengawal dan menemani untuk para petani milenial ini untuk bisa lebih aktif lagi atau bisa mengawal kalaupun ada ide ini apa yang bisa dilakukan, misalnya siapa ini yang seharusnya mengawal dan menemani teman-teman petani milenial ini Mbak Nani? Secara kelembagaan kan dibentuk oleh pemerintah ya melalui Kementerian Pertanian, turunan di kabupatennya adalah Dinas Pertanian. Nah, ini yang kemudian harus memantik lagi gitu kan. Memantik lagi melakukan evaluasi dari program-program yang indah-indah itu mana yang belum berjalan, kendalanya di mana kan begitu. Terus kita mau ngapain, prioritasnya itu yang sangat apa itu dekat dengan isu-isu di lingkungan kita seputar agriculture itu apa, ini kan harus dibicarakan dan ditindaklanjuti harusnya. Itu tidak kemudian dibiarkan diam kan gitu. Seolah-olah ini tuh langsung dikembalikan ke teman-teman, ya kembalilah kepada kemandirianmu kan gitu. Dulu kan jargonnya itu kalau nggak salah itu Mbak bergerak maju, mandiri dan modern kan itu. Jadi uh, kembali setelah apa tuh kegiatan kumpul-kumpul itu kembalilah kepada modal dasarmu yaitu mandiri ya. Sekarang mandiri sendiri-sendiri ini. Bener-bener mandiri ya, terserah mau ngapain ini ya. Iya, Iya, betul. apa namanya, memang sangat sayang ya. Ini untuk DPM ini setiap kabupaten ada gitu Mbak Nani? Ada, Mbak, ada. Itu per Heeh. kabupaten, terus skala provinsi atau wilayah itu ada. Kemudian secara apa itu nasional juga ada. Ya grup itu juga diem gitu loh. Grup itu eh, diem nggak ada apa ya Karena nggak ada isu-isu yang pemantiknya ya. ya Misalnya ya hari ya ini ada inovasi apa nih, gitu nggak ada ya Mbak ya. ya. Oke. Heeh. Kemarin itu teman dari pengurus dari DPM Provinsi Pak Sutanto dari Nganjuk itu juga apa itu hadir di Blitar bertemu tatap muka dengan teman-teman apa pemangku kebijakan di bidang pertanian termasuk teman dari DPRD itu tapi ya masih seovos itu belum ada tindak lanjut yang real itu bagaimana nanti gerakan bersama apa untuk ngomong pertanian di Blitar itu eh, apa seperti apa itu belum ada. Sempat kan ini kan sebenarnya problem serius, cuman asumsi daripada respon dari teman-teman pemerintah seperti apa kita juga belum paham. Sebenarnya kita selalu berkuar-kuar. Kita nggak punya data real tentang jumlah petani yang real, kemudian status kepemilikan lahan dan komoditas.
kalau kita punya data ini dan bisa memanfaatkan teman-teman DPM, Duta Petani Milenial ini untuk terlibat di situ, ini sebenarnya akan membantu pemerintah bagaimana nanti support pembangunan pertanian itu tidak salah sasaran gitu. Dan kita bisa memiliki kedaulatan, misalkan kita stok pangan kita beras di tahun pertama ataupun tahun kedua itu bisa terhitung, kita bisa menolak impor gitu. Jadi benar-benar kita punya kedaulatan pangan. Nah, karena dari peta data yang belum real, datanya cuma di atas meja, maka apa itu kita selalu kalah begitu. Ini sebenarnya urgent dan bisa di apa bisa diberikan kepada teman-teman anak muda ini yang apa yang sudah terlembagakan dengan istilahnya organ DPM Duta Petani Milenial dan Andalan di Kabupaten Blitar. Ya. Nah, itu. Kalau kemarin itu aku dengar-dengar ada sensus pertanian di tahun 2023 ini, apakah tidak mendata itu, Mbak? Itu lebih kepada komoditas ya Mbak, komoditas dan penghasilan kalau secara umum saya melihat gitu. Cuman belum ada apa sosialisasi hasil dari apa itu sensus itu pertanian di Kabupaten Blitar itu hasilnya ngomongnya opo gitu. Kan dari sensus itu kan bisa dianalisa secara clear luas lahan, kemudian kepemilikannya siapa, komoditasnya apa, tahun panen dan tahun tanam dan panennya itu kapan, ini kan harus diinformasikan sebenarnya. Ini menjadi sesuatu yang menarik kalau sebenarnya. Ini belum ada ya, diem diselesai di petugas pendataan. Dan rata-rata yang di rumah saya itu tim sensus ini enggak mudeng pertanian lah. Ini yang repot ketika kami diwawancara tentang analisa usaha tani ini selalu enggak nyambung gitu. Jadi kalau dilihat Mbak Bapak itu lahannya berapa 100.000 ini kategori petani kecil menengah atau petani saya kan gitu. Statusnya itu penggarap atau penyewa atau apa itu. Terus apa itu nanam apa aja, nanamnya padi sama jagung kan gitu. Tidak dipahami. Oh, ini adalah petani kecil dan masuk petani kecil, petani golongan petani gurem gitu. Tidak. Mereka langsung menyimpulkan bahwa wah petani padi, juga petani jagung, juga petani sayuran. Dikira kita punya apa? Dihitung 100 padahal ini kan pergantian musim gitu. Tidak paham tentang kalender musim gitu. Nah, seperti itulah. Jadi dari petugasnya sendiri sudah ada persoalan ya Mbak Naning ya. Ya. Nah, paham ini aku yang menarik nih Mbak Naning. Sempat keluar di kepala nih pengen tanya nih Mbak Naning sendiri, apa yang membuat Mbak Naning tertarik nih dalam dunia pertanian ya? Di usia muda, di mana yang lain mungkin lebih suka nih apa namanya, mungkin mereka lebih bangga tuh jadi buruh pabrik misalnya ya daripada menjadi petani. Nah, apa yang membuat Mbak Naning ini tertarik sih dalam dunia pertanian? Apakah ada wahyu atau mendapatkan wangsit atau apa nih yang membuat memotivasi Mbak Naning untuk nggak hanya aku lihat sih nggak hanya bertani sekedar bertani tapi benar-benar apa ya memotivasi juga teman-teman yang lain untuk semangat ya untuk terus bergerak di dunia pertanian ini. Apa Mbak Naning? Wah, itu terlalu tinggi itu. Aku seingatku karena provokasinya sampean kemarin saya terjun seperti ini. Kok berprovokasi nggak apa-apa kalau hasilnya bagus daripada korban DPM tapi hasilnya nggak bagus. Gimana Mbak Naning? Itu ya apa? Ini ya terus terang ya apa ya karena sejak pasca kuliah itu kan apa itu ada ini ya ada nggak lepas lah dari orang-orang di Mbak Naning sekitar kuliahnya kita di gitu. jurusan pertanian juga? Bukan, saya Bukan. di Tarbiyah. Iya. Jadi sharing ilmunya kan nggak harus dimaknai di formal loh, di informal itu.
Semuanya itu tidak lepas dari orang-orang yang ada di sekitar kita kan gitu. Orang tua petani Mbak Nani? Orang tua petani, terus secara kultur gerakan itu kan di NU. Ya, kalau ngomong NU kan civil IPNU, society real itu kan yo petani kan gitu kan. Itu jadi orang-orang di sekitar itu sangat apa punya peran apa itu dalam rangka memberikan informasi, pemahaman dan meluruskan kira-kira begitu. Eh, di Aliansi Petani Indonesia, kemudian di pertanian keluarga kan begitu. Ini membuat banyak teman, banyak kawan yang kemudian membantu memberikan kesadaran bagaimana kalau kita itu namanya hidupnya di basis desa kan nggak jauh dengan pertanian. Di desa itu kan bekerjanya kalau tidak sebagai petani ya sebagai apa lagi kan begitu. Nah, dari situlah kemudian eh, dan kebetulan juga orang tua juga punya sawah begitu. Eh, keluarga itu adik-adik itu pilihannya kan tidak bertani gitu. Jadi siapa nanti yang melanjutkan ini kira-kira gitu. Adik-adik pilihannya adalah mengajar formal kan gitu. Yang taat-taat azas gitu itu pilihannya. Jadi eh, apa yang bisa kita lakukan yang ada di depan mata ya itu kira-kira Mbak. Nah, artinya kan memang generasi muda itu nggak boleh diem ya. Artinya yang membentuk Mbak Nani seperti ini itu adalah jaringan ya. Teman-teman, ketemu banyak orang itu yang kemudian mungkin sempat di fase seperti teman-teman yang lain ya. Ingin jadi petani tapi kok gak enak ya. Tapi kan ada teman yang akhirnya loh, ini ada visi, loh, ada ideologis tersendiri. Nah, itu kan tidak bisa kalau hanya diam aja atau tidak punya banyak teman atau jaringan Mbak Naning ya. Iya, iya, iya. Hmm. Termasuk Yang ini sampean Mbak itu Naning, juga memberikan kontribusi. yang terakhir ini Mbak Naning, kira-kira Baik. untuk kedepannya rencana apa sih yang ingin dilakukan Mbak Naning sebagai duta petani milenial dan juga harapannya ke depan seperti apa Mbak Naning? Iya, saya juga sangat terima kasih di DPM ini ketemu orang-orang baru, lintas daerah, lintas kecamatan, kalau di lokal, kalau di provinsi ya lintas kabupaten. Terlepas kelembagaan DPM ini dibiarkan oleh pemerintah atau tidak, bagi saya ini adalah rezeki. Saya dipertemukan dengan orang-orang baru dan sudah apa dalam tanda kutip seyogyanya saya akan menjaga dan merawat rezeki pertemuan, perkenalan, persaudaraan ini gitu. Jadi kita tidak bisa yang namanya eh, mewujudkan kesejahteraan dan kedaulatan petani orang-orang tua kita kalau kita itu sendiri. Jadi harus kita jahit lagi menjadi sebuah organ yang benar-benar bisa berkontribusi terhadap uh, nasib, situasi dan kondisi pangan kita yang ada di desa, pangan kita yang ada di nasional. Karena bagaimanapun yang menyumbang apa itu pangan dunia itu adalah orang-orang tua kita. Dan kita sepatutnya karena kita itu adalah anak-anak mereka ya, kita ini sepatutnya menjaga dan merawat apa tradisi bertani orang tua kita. Kemudian bagaimana bisa memutus mata rantai tengkulak itu dengan siap menjadi marketing daripada orang tua kita, produk-produk orang tua kita. Makanya penting sekali kita itu punya jaringan. Ini akan semuanya itu teman itu akan menjadi jaringan pasar. Semuanya itu akan menjadi jaringan yang menguntungkan. Bagi saya seperti itu. Kalau hari ini prinsip menurut saya sudah harusnya kita melakukan pengembangan bisnis. Kalau awalnya kemarin kita ngomong fokus kepada satu produk yaitu beras. Ternyata teman-teman apa itu konsumen kami yang beras itu juga bisa
kita mainkan dengan produk yang lain, kita masukkan dengan produk yang lain, seperti apa? Koi itu juga bisa masuk begitu. Nah, ini Hmm. sangat eman sekali, ini sangat menjadi rezeki sekali. Apa itu basis potensi pasar yang kita garap dengan dasar apa itu perkenalan yang mungkin kemarin terabaikan, tapi ini adalah peluang bagi kita untuk kita buatkan niche potensi pasar dari produk-produk kita itu, produk-produk orang tua kita. Dengan spirit tetap kita harus melakukan memperkuat kelembagaan organ tani. Baik apa namanya Poktan, baik namanya Pokmas, itu ini adalah kekuatan bagaimana kita akan menjadi besar sejahtera bersama. Itu, Mbak. Iya. Oke, terima kasih Mbak Naneng. Ini sebelum aku closing ada satu komen ini yang tadi sempat sempat kita obrolin, ini ada Mbak Farida ya yang ngasih Oh, komen oke, oke. untuk Senior, selamat kita. Nah, malam. selamat malam ya Mbak Farida ya. Nggak tahu ini lagi di Jombang atau di Jawa Tengah ini ya. Katanya ini Mbak, kalau mau jadi petani kaya harus punya lahan luas dan bisa bikin saprodi sendiri. Nah, biaya saprodi ini sangat mahal. Kalau lahan sempit dan saprodinya serba beli, nggak hasil panen, habis nggak ada sisa. Beras kalah sama impor, gitu katanya Mbak. Iya, iya, iya. Iya, iya, iya. Iya. Oke, terima kasih ya Mbak Farida. Atau mau ngasih komen untuk ini, Iya, Mbak Nani? dalam dunia bisnis, ya, karena DPM itu dicetak menjadi wirausaha, ini mentalnya mental pengusaha gitu kan. Cuman produknya itu produk pertanian. Eh, itu eh, kaya itu tidak harus memiliki banyak lahan gitu. Jadi kita kita petani muda ini apa tuh bisa kaya dengan berperan menjadi sales gitu loh, menjadi marketing, menjadi showroom produknya teman-teman petani gitu. Dari situ, sekalipun kita tidak punya lahan, kita bisa melakukan analisa bisnis dengan selisih harga gitu. Nah, disinilah yang apa tuh kita lakukan. Kita tidak terbiasa langsung produk kita walaupun sudah semi organik ataupun organik memberikan budget yang tinggi itu tidak. Kita memanfaatkan apa? Selisih walaupun itu kecil, namun kemudian bisa apa? Bisa ini, bisa apa itu? Bisa berkali lipat. Ini yang kita rasakan begitu. Menjadi sebuah energi bagaimana nafas ekonomi kehidupan ini kejaga itu. Nah, ini Mbak. Jadi kita tidak harus apa itu memiliki lahan yang luas, tetapi bagaimana di dunia usaha tani ini kita bisa mempromosikan dengan cantik, menarik. Nah, dari sinilah kita punya selisih harga. Bagaimana tercipta bisnis yang adil dan beradab, tidak merugikan petani, tidak merugikan konsumen. Begitu. Hmm, Di sinilah kita oke. juga bisa kaya. Gitu. Oke, jadi petani milenial nggak boleh lagi terpaku pada sarana prasarana yang harus luas, harus kaya, harus lebih kreatif Ya, dan inovatif itu ya Mbak betul, Naneng ya betul. kalau aku nangkap. Satu ladang ini bisa dengan sistem tumpang sari, kan begitu. Tidak harus Hmm, satu komoditas, tapi beberapa komoditas. Gitu. ya, makanya harus kreatif ya Mbak Naneng. Ya, itu. Iya, oke Mbak Nane, terima kasih ya untuk bincang-bincangnya malam hari ini, seru banget dan sangat menginspirasi ya. Jadi buat teman-teman yang sampai hari ini mungkin orang tuanya petani masih galau, masih bingung atau masih ragu-ragu prospeknya ke depan seperti apa sih? Nggak usah nunggu siapa-siapa, nggak usah nunggu pemerintah, harus kita sendiri yang melakukan, harus Betul. kita sendiri yang membuat terobosan. Jangan menunggu, karena kalau menunggu itu apa namanya tidak akan tercapai ya, kita jalan itu nggak akan nyampe gitu, kita harus Betul, jalan betul. dulu. Nanti baru kalau ada apa di jalan ada persoalan kita bisa obrolkan lagi dengan sesama petani, jadi dilakukan dulu, nyari Iya. kreatif atau inovasi-inovasi baru bagaimana supaya produk-produk pertanian ini juga bisa diterima di seluruh masyarakat, apalagi produk-produk organik yang ramah lingkungan di apa namanya di masa yang apa nih namanya perubahan iklim yang tidak menentu ya. Nah ini memang harus Iya. harus kreatif, harus bisa beradaptasi dengan
dampak-dampak lingkungan sekecil apapun gitu ya Mbak Naneng. Betul, betul, betul. Iya, terima kasih Mbak Naneng dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah gabung, baik yang memantau saja ataupun yang sudah komen ya. Kita tutup dulu akhir kata, kita akhiri dengan tetap semangat, jangan pernah Terima menyerah, kasih, mohon maaf. bertani Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi